Bapak Arwes silahkan bergabung bersama kita, boleh di tengah dulu Pak. Selanjutnya ada Bapak Mitu Nisar. Dan inilah dia sutradara dari film Dasim, Ginanti Rona. Yes, bagi kita silahkan. Boleh berdiri dulu. Dan inilah jajaran cast dari film Dasim untuk bergabung bersama kita. Silahkan teman-teman media. Yang pertama ada Omar Daniel. Selanjutnya kita punya Zulfa Maharani. Selanjutnya kita sambut ada Adinda Thomas. Silahkan Adinda Thomas. Setelah Adinda Thomas kita punya Dinda Kanya Dewi. Selanjutnya ada Morgan. Oh, silahkan Morgan bergabung bersama kita. Selanjutnya kita juga punya ada Om Arswendi Bening Suara. Silahkan Om Arswendi Bening untuk bergabung bersama dengan kita. Ya, selanjutnya ada Ibu Yati Surahman. Dan terakhir bergabung bersama dengan jajaran cast lainnya pada sore hari ini, inilah dia Tania Hantara. Yang inilah dia segenap jajaran cast dan juga filmmaker dari film Dasim. Silakan boleh merapat dan maju 2 langkah mungkin. Oke. Nah, betul. Jadi ini konten pas nih ya. Banyak perempuannya banyak di hari ini. Komposisi yang pas, boleh lebih merapat lagi ke tengah. Oke, Om ini boleh merapat. Silakan teman-teman media, boleh diabadikan. Kita kasih pandangan ke sebelah kiri dulu. Silakan. Bukan dalam hitungan 3. Inilah dia. Nah, dari sebelah. Nah, ini dia. Dalam hitungan 3 kita akan buka bersama. Ini dia official poster dari film Dasim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yes, ini dia 15 Mei 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Boleh diintip silakan para pemain baru melihat. Wow, serem sih. Serem sih. Boleh kita foto lagi dengan poster kali ini? Silakan boleh merapat lagi teman-teman. Yes. Oke, silakan teman-teman media, aman posisinya? Aman ya? Siap. Silakan boleh lihat ke tengah di depan bersama dengan poster dari film Dasim. Saya mengantin Omar Daniel dan Om Fendi. Iya, silakan di tengah teman-teman, di tengah, silakan di tengah. Di tengah. Oke. Sebelah kanan sih apa Pak yang ingin diberikan kepada masyarakat Indonesia yang relate dan sangat dekat kali ini dari film Dasim? Silakan. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Karena ini masih dalam suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga teman-teman tidak bosan-bosan untuk selalu memberikan support dan menyampaikan karya-karya kami kepada penontonnya. Dan memang tahun ini menjadi sebuah tahun yang sangat menarik bagi kami di Star Vision setelah sukses Petaka Gunung Gede. Dan saya pun akhirnya mengerti juga, kan susah ya kalau mau bikin horor, kan saya pengennya kalau bikin film itu ada message-nya yang bisa kita sampaikan gitu. Nah kalau message-nya cuma nakut-nakutin kan repot juga gitu kan ya. Tapi akhirnya pelan-pelan saya udah mulai mengerti bahwa di Petaka Gunung Gede kita bercerita tentang bukan hanya tentang horor, tapi justru tentang persahabatan, naik gunung dan sebagainya. Dan juga kemudian di Dasim ini pun saya menemukan sesuatu yang ingin saya sampaikan dan menurut saya sangat penting. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin berbicara juga sedikit, menyampaikan kabar gembira kepada teman-teman. Kan beberapa tahun terakhir itu pasca pandemi, Lebaran itu selalu juga banyak variasi tema filmnya, genre-nya agak berkurang, agak kurang. Satu genre yang sama di Hari Raya Idul Fitri, dan ternyata pada tahun ini ada variasi genre dan luar biasa.
secara hasil penonton bioskop periode Lebaran tahun ini jauh lebih baik daripada Lebaran sebelumnya, dan ini menjadi sebuah tolak ukur yang sangat menarik juga. Kenapa? Karena film nasional kita setelah tahun lalu kita membuktikan market share-nya begitu tinggi, tahun ini pun kelihatannya menjadi semakin menyala, kalau istilah anak-anak zaman sekarang ya, semakin menyala, dan ini menjadi petanda-petanda yang sangat positif. Malah di weekend kemarin itu perolehan penonton ke bioskop itu luar biasa, sehingga kalau dikatakan ekonomi kita lesu, ya alhamdulillah di bioskop movie going habit udah mulai tumbuh kembali, karena menurut saya film-filmnya pun semakin baik dan ya pilihan menontonnya pun semakin banyak. Nah, ini juga yang membuat kami dari Star Vision, mungkin tadi Dias Ya. menyampaikannya belum lengkap. Jadi setelah 2 film pertama yang Petaka Gunung Gede dan Komang, tanggal 30 April saya ingatkan kembali lagi ada Perang Kota. Saya baru pulang, baru nyampe barusan ngejar sampai di sini tadi jam 4 untuk bertemu kalian. Saya ngebetulin mixing karena kita tuh dapat funding mixingnya itu dari Prancis, dan orang Prancisnya mengerjakannya di Kamboja, dan audionya itu Atmos tuh. Mungkin teman-teman nanti kalau yang nonton mau lebih dahsyat tuh suaranya Atmos, karena biasa ada pilihan suara kan, ada Atmos, ada 7.1, ada 5.1. Ini kemarin saya ngebetulin selesai malam sama Mbak Moli. Nah, tadi pulang untuk hadir di sini. Jadi tanggal 30 April. Dan ada Dasim yang insya Allah akan hadir tanggal 15 Mei. Perang Kota adalah film kolaborasi, ada Star Vision di sana, ada Sine Surya, ada Kaninga Pictures, dan banyak perusahaan lain. Kalau Dasim benar, itu adalah produk dari Star Vision. Nah, mungkin saya cerita sedikit mungkin ya. Ya, silakan, Kenapa sih Bang. Dasim ini ada? Gitu. Betul, itu yang bikin penasaran. Jadi sebelum pandemi saya satu hari ngobrol di Kinosaurus di Kemang. Banyak penulis, dan di situ ada salah satunya ada Mas Biyu Sarif. Dia datang, Pak, saya ada cerita apa horor, aduh, saya bilang, tapi ini Pak ada kisahnya, ini benar, ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Akhirnya dia menulis kepada saya. Cukup lama, bayangin tuh, sampai akhirnya kita produksi di tahun kapan ya, kemarin ya gitu ya kan. Jadi cukup lama prosesnya, saya mempertimbangkan tentang Dasim ini. Ternyata memang jin ataupun yang paling berbahaya, ataupun iblis, ataupun apa, setan, karena dia menghancurkan keluarga. Nah, kemudian yang menariknya lagi adalah di beberapa negara ada orang yang mungkin nggak tahu teman-teman pernah mendengar nggak nama Al-Buni Ali Subhi Al-Jazair di abad ke-13, yang dia membuat buku Syams Al-Ma'arif. Syams Al-Ma'arif itu adalah dia dianggap menjadi buku yang bid'ah dan menjadi buku sihir, karena dia bersekutu dengan jin untuk keuntungan-keuntungan pribadi. Dan tanpa sadar sebetulnya pada saat dia melakukan kerjasama itu, dia udah menjadi sebetulnya budak dari jinnya itu. Malah konon di dalam buku-buku yang saya baca atau yang riset yang saya pernah lakukan, dia tuh sampai menikah dengan jin dan keluarganya terbunuh semuanya, si Al-Buni ini. Dan buku itu saya iseng-iseng karena kan kemarin-kemarin kan udah kerjasama dengan MUI, saya sempat nanya juga, ada nggak sih buku Syams Al-Ma'arif? Ada, emang itu buku terlarang. Malah kalau kita iseng-iseng Google juga banyak itu orang yang menawarkan itu, ya kan? Tetapi ya janganlah dibaca, karena apa yang terjadi di film Dasim adalah ya ada orang kayaknya memanfaatkan kitab tersebut, dan tujuannya jelas bahwa kalau keluarga dihancurkan, ya
bagi Dasimnya sendiri itu adalah buat mendapatkan prestasi yang paling hebat. Jadi kalau di urutan-urutan kan banyak tuh kan yang jin ini. Nah, si Dasim ini siapa dan kenapa dan bagaimana penangkalnya? Itu yang akan menjadi sesuatu yang menurut saya menjadi sangat menarik. Sehingga Dasim ini relate, kita berbicara tentang horor yang mencekam, ya kita tahu Gita kalau bikin horor, Ginanti Rona kalau bikin horor seperti apa, pakai case-case-nya juga yang mumpuni, ya kan, dan kita juga bikin dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga saya bangga sekali hadirkan Dasim di tanggal 15 Mei. Itu yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa karena kalau kita juga khawatir, kita butuh genre horor misteri, kita suka, bangsa kita dekat dengan misteri, tapi kenapa enggak kita tingkatkan dengan kisah-kisah yang juga memberikan sebuah pengalaman kita menonton ini, menjadikan diri kita tahu dan kita bersiap untuk jangan-jangan Dasim udah ada di dalam keluarga kita. Nah, itu yang kita butuh hindari. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ansar Torres. Terima kasih Pak, penjelasannya sangat luar biasa karena ini jadi fenomenal dan juga dibahas nggak cuma di Indonesia tapi dekat ternyata di luar juga banyak yang bahas tentang kitab yang tadi Bapak sebutkan tadi kan. Nah berarti pertanyaan ke Pak Mitu selanjutnya sebagai produser. Pak Mitu yang juga tadi sempat menunjukkan beberapa pembahasan yang nggak terjadi cuma di Indonesia tapi di luar pun sedang dibahas nih fenomena kitab tersebut dan berkaitan dengan jin Dasim ini. Gimana Pak Mitu, boleh dijelaskan sehingga jadi pembeda untuk film Dasim ini? Iya, betul sekali. Jadi kalau kalian lagi iseng-iseng juga bisa cek di TikTok, itu ramai banget tentang masalah ini. Bukan hanya di Indonesia tapi di Inggris pun ramai sekali. Jadi pernah dengar nggak sih kalau misalnya kalian ngejodohin orang tuh katanya terdapat istana? Iya. Nah ini Dasim ini juga termasuk banyak istananya karena dia termasuk yang paling kuat, yang bisa merusak keluarga. Jadi kalau dibilang jin yang paling kuat ya, yang paling diagungkan adalah jin Dasim ini gitu. Makanya diagungkan dalam artian negatif. iya, betul, diagungkan dari masa-masa yang negatif ya. pasukannya mereka gitu. Itu sih. Jadi cukup menarik sih filmnya juga. Siap, terima kasih Bapak itu. Ini bisa disensus karena fenomena nggak terjadi di kita aja kan, ternyata itu dekat dengan masyarakat di luar juga ya. Betul. Negeri, ya. Dan di setiap rumah mungkin bisa lebih hati-hati kali ya. Nah, habis itu jadi kayak koreksi masing-masing dia. Iya. Terima kasih Bapak itu. Kita ke sutradara kita, Ginanti Rona. Tepuk tangan buat Mbak Gita dong sebelumnya. Yes. Kembali bersama dengan teman-teman yang ada di sini, kerjasama dengan Omar Daniel, Zulfa dan teman-teman yang lain. Tapi pertama pengen ditanya kepercayaan yang diberikan oleh Star Vision ke Mbak Gita untuk film Dasim ini yang tadi kita lihat ternyata backstory-nya luar biasa nih Mbak Gita. Ini gimana saat diberikan kepercayaan ini dari Pak Parwas, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah saya bersyukur sekali akhirnya bisa mengerjakan film kembali dan dipercaya oleh Pak Parwas mengerjakan film Dasim. Sebenarnya obrolannya ini waktu itu tuh udah kayak agak lumayan lama, sekitar tahun 2023 ya Pak ya, mengenai ide cerita film Dasim ini gitu. Dan buat saya menarik sekali karena pada hakikatnya itu kan manusia ingin memiliki keluarga, ujungnya ya, memiliki keluarga, kemudian memiliki keturunan yang baik gitu. Nah, bagaimana jika hal tersebut ternyata diganggu oleh sosok jin dalam kepercayaan Islam? Dia adalah sosok jin yang bisa membuat dua orang suami istri bercerai gitu kan, dan dalam skala besar bahkan dia bisa membuat perang saudara gitu. Nah, itu kan sesuatu yang sangat mengerikan tapi juga sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya gitu. Nah, bagaimana ide tersebut kemudian kita coba create dan kita filmkan, dan dalam film Dasim ini bercerita dari sudut pandang si istri, justru perempuan yang menikah dan kehidupannya berubah sejak dia menikah tersebut, dan mungkin hal ini juga banyak dialami oleh perempuan-perempuan lain luar sana. Makanya saya sangat merekomendasikan buat teman-teman untuk menonton film ini dan mungkin bisa punya pengalaman yang mungkin sedikit menjadi awareness juga buat kita gitu ya. Dan hal-hal apa saja sih yang kira-kira membuat sebuah rumah tangga itu
menjadi retak dan lain sebagainya gitu ya. Dasim ini tuh sangat tricky karena justru dia adalah sebuah jin yang sangat berbahaya karena itu tadi dia masuknya itu lewat pikiran-pikiran buruk sehingga membuat pasangan suami istri menjadi salah paham gitu sehingga menjadi konflik dan lain sebagainya. Nah itu kan yang kita pengen coba tawarkan di film Dasim ini sehingga nanti dia bisa menjadi sesuatu yang baru lagi di dalam sebuah film horor Indonesia. Ya, semuanya tergambarkan di trailer dan juga di poster ya, saat bagaimana rumah tangga ini yang diuji ya, gitu ya. Nah, kembali bekerja sama dengan Omar Daniel dan juga Zulfa nih Mbak Gita. Nah, dan juga cast-cast lainnya tentunya. Ada alasan khusus kan untuk pemilihan cast dari Mbak Gita? Silahkan. Oke. Ya, dari Mbak Gita dulu Dari nanti kita aku. ke cast. Ya. Kalau aku sebenarnya dari awal ketika membuat ini udah langsung kebayang Zulfa Maharani sebagai sosok istri gitu karena aku sebelumnya sudah pernah kerjasama juga dengan Zulfa dan aku tahu Zulfa sangat dedicated terhadap seni peran dan semua karakter-karakter yang didapatkan dan kali ini challenge-nya memang bagaimana kita membuat sosok Salma itu menjadi lebih dewasa sebenarnya gitu karena kan Zulfa belum pernah berumah tangga ya. Nah itu challenge-nya gimana kita mencoba mengeksplor lah ya karakternya gimana sih jadi sosok istri yang soleha nurut terhadap suami gitu ya tapi juga dia punya banyak gejolak di dalam dirinya karena dia sedang hamil muda kayak gitu sih. Ya, kalau Omar Daniel kembali bersama. Omar Daniel juga sama, aku udah Ya. pernah kerjasama sebelumnya dengan beliau dan senang banget. Jadi ketika Pak Parwes sempat nama Omar Daniel gimana? Oh, oke banget sih sosok apa yang cukup menjadi idaman para perempuan untuk menjadi suami ya kan? Iya, suami idaman Omar Suami Daniel. idaman memang. Omar Daniel Yes. ya kan gitu. Gitu sih jadi aku sih excited banget dan juga ensemble cast yang lain Yes. di sini pertama kali tapi juga aku juga belajar banyak sama mereka dan senang bisa berkolaborasi dengan mereka semua. Gina Kirana, tepuk tangan untuk Mbak Gita. Thank you. Kita ke jajaran cast Zulfa Maharani, sudut pandang dari seorang istri yang ditekankan tadi sutradara kita di sini. Kamu mengemban tanggung jawab ini seperti apa saat kepercayaan ini datang ke kamu Zulfa? Silahkan. Selamat malam teman-teman semuanya, terima kasih sudah datang. Ya ini sebuah hal yang sangat aku syukuri, jadi aku terima kasih buat Kak Gita sama Pak Parwes sudah memberikan kepercayaan untuk karakter Salma sama aku. Buatku film ini pas pertama kali aku baca, aku ngerasa bahwa ini tuh gak cuma relate untuk orang yang sudah menikah pastinya. Bahkan mungkin untuk umuran aku yang mungkin sudah terpikirkan ingin menikah juga, jadi kayak bisa prepare untuk suatu saat akan berumah tangga gitu. Makanya aku rasa film ini sangat bisa relate dengan semuanya gitu, gak cuma segmented hanya untuk yang sudah menikah doang. Film ini sangat challenge banget buat aku karena semua syuting horror tuh selalu teknis, banyak hal teknis, jadi fisik semuanya itu pasti harus sangat dipersiapkan. Aku juga mau berterima kasih karena di produksi ini kita diberikan fasilitas untuk explore karakter, jadi kita ada diskusi, workshop, reading intens sama director dan acting coach, itu sangat membantu sih. Dan tadi kita lihat di trailer kan treatment yang diberikan tuh menantang banget tuh Zulfa ya kan. Betul. Nah itu gimana kamu prosesnya, keseruan syutingnya tuh boleh diceritakan gak ke teman-teman media? Pertama karena emang selalu diskusi juga kan sama Kak Gita gitu, jadi kita udah ada bayangan gitu akan seperti apa nanti treatmentnya. Jadi ya seperti yang di trailer gitu. Itu baru sebagian kecil yang Itu baru ditunjukkan sebagian ya. kecil, masih banyak kejutan-kejutan dari Kak Gita. Kali ini ngobrol sama Omar Daniel seperti apa? Kan waktu itu juga bersama loh. Kalau dari Zulfa dulu gimana Zulfa? Ngobrol sama Omar Daniel untuk menggali karakter masing-masing? Ya untungnya karena kita udah pernah kerja sama ya Mar sebelumnya, jadi komunikasi kita terkait karakter Salma dan Arman ini jauh lebih mature dan lebih bisa diskusi yang dalam sih sama Omar. Udah bukan hal yang canggung kayak pertama kali sebelumnya kan, karena dulu tuh emang gak ada romance sama sekali, jadi ini kayak project pertama kita yang ada sentuhan romantisnya ya. Gitu, tapi seru sih, syuting lagi sama Omar Daniel selalu menyenangkan. Siap, Zulfa Maharani, terima kasih. Kita ke Omar Daniel. Kalau dari Omar Daniel seperti apa? Tadi ulang nih menggambarkan suami idaman. Untuk karakter Arman gitu nggak? Kan kita nggak tahu, baru sedikit tadi 2 menit dikasih. Nah, kalau dari lo apa yang bisa dijelaskan dari karakter Arman tanpa spoiler ke teman-teman, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih untuk kepercayaannya Bapak Chan Parwes, terus juga Kak Gita dan semua teman-teman yang di sini. Sebuah kehormatan, kebahagiaan untuk saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya.
bisa memainkan karakter Arman ini dengan semaksimal mungkin pastinya. Dan kalau ditanya mengenai karakter dan mengenai pengalaman, satu hal yang paling saya suka dari film ini pada saat saya baca skenario pertama adalah film ini sama sekali tidak menggurui. Jadi film ini memberikan gambaran tentang hal-hal yang sangat mungkin terjadi dalam rumah tangga, problem-problem atau konflik yang sering sekali terjadi, tapi kita tidak sadari bahwa itu muncul bukan hanya dari komunikasi, karena saya kan belum pernah menikah nih sebelumnya, cuman yang saya tahu dalam setiap hubungan, apalagi pernikahan, itu hal yang paling penting adalah komunikasi. Tapi ternyata ada aspek atau ada faktor lain yang bisa mengganggu komunikasi, yaitu berupa janda SIM ini gitu sih. Dan experience-nya pasti sangat menyenangkan, happy bisa ketemu lagi sama Zulfa, bisa ketemu lagi sama Kak Gita. Terus juga Kak Gita tuh selalu datang pada saat kita lagi reading. Jadi pada saat, menurut aku itu penting sekali dan sebuah akses yang luar biasa, karena pada saat kita syuting di lapangan itu jadi merasa sangat dipermudah sih, kita sudah mengerti apa yang sama-sama kita sepakati, apa yang kita mau mengenai karakternya gitu sih. Kalau nanti setelah menonton nih si 15 Mei nanti teman-teman akan melihat Arman tuh sosok suami yang kayak apa sih? Arman sosok suami yang kayak apa? Nah, ada mirip-miripnya nggak sih sama Om Daniel gitu? Ini kalau dijelasin secara detail aku takutnya jadi spoiler pastinya. Tadi kan romantis tuh kalau di romantis pastinya. Ini adalah pengalaman pertama juga untuk Arman, istrinya hamil. Jadi kebayang suami pertama kali istrinya lagi hamil, dia akan sangat protektif, akan sangat heboh dan takut kenapa-napa istrinya. Tapi di tengah itu semua muncullah sosok Dasim ini tadi yang mengganggu rumah tangganya, di mana yang tadi dia sangat protektif dan takut istrinya kenapa-napa, nggak mau istrinya capek, nggak mau istrinya ngangkat berat dan lain-lain. Tiba-tiba ada hal-hal lain nih yang bisa merubah sikap Arman. Nah, kira-kira Arman berubah atau enggak? Dia nanti apa nanti ditonton aja. Oke, Daniel, terima kasih. Selanjutnya kita punya Adinda Thomas di sebelah kiri sini. Adinda Thomas, boleh dong diceritakan, ya udah hampir 10 tahun ya akhirnya kembali bersama dengan Star Vision. Iya. Yes. Akhirnya kembali ke Cempaka Putih. Adinda Thomas, kali ini apa yang diberikan dari Dasim untuk seorang Adinda Thomas, boleh diceritakan, silakan. Iya, di film Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih buat Pak Parwes, Kak Gita, dan semua teman-teman di sini. Hampir semua aku pertama kali kerja sama sih bisa dibilang. Jadi aku sangat senang banget di welcome dengan baik, dibantu juga di lapangan, karena buat karakter aku yang aku mainin tuh Indri nggak terlalu banyak kesempatan untuk persiapan di awal ikut gabungnya gitu. Adinda berperan sebagai Indri di film ini. Indri itu singkat aja. Indri adalah sahabatnya Salma. Jadi kalau Salma ada masalah tentang rumah tangganya, pasti ceritanya ke Indri. Yes. Ya, Indri sahabat baiknya Salma. Ya, kalau cewek biasa ada temen yang bisa diceritain masalah rumah tangga ya. Kalau cowok diem-diem memang ya. Iya, ada masalah rumah tangga diem ya. Telan sendiri. Tapi boleh segitu yang diberikan dari Adinda Thomas yang siang. Tepuk tangan dong untuk Adinda Thomas. Sebelah kanan kita punya Morgan Oi. Hai Morgan. Tadi baru di-spill dikit di trailer, tapi kita pengen boleh lo yang jelasin bagaimana karakternya. Supplier apa sih? Bingung juga supplier apa ya? Oke, sebelumnya selamat malam teman media yang sudah hadir, terima kasih banyak. Terima kasih juga pertama untuk Pak Parwes dan Mbak Gita. Pertama kali sama kita ya ini, kita kerjasama. Jadi senang banget punya kesempatan bisa kolaborasi sama Mbak Gita, sama kembali lagi sama Pak Parwes, kolaborasi lagi. Di film Dasim ini saya berperan sebagai Dika. Dika ini adalah teman, kolega kerja, ya, dan suppliernya sama Salma. pemasang plester. Iya, dari sebelah mana? Pokoknya ini Dika ini akan selalu ada buat Salma. Oke, kode tuh, hit udah dikasih oleh Morgan. Seru tapi syuting pertama kali sama Kak Gita. Seru banget. Yes. Aku ingat banget ini pertama kali syuting sama Mbak Gita sama teman-teman juga ini. Di sini seru banget syutingnya, dan terutama untuk Mbak Gita sendiri. Mbak Gita ternyata sangat memberi ruang untuk para aktornya untuk mengeksplor karakter gitu. Dan membuka ruang untuk diskusi gitu. Gimana caranya kita bisa bikin karakter ini punya arc yang jelas, terus bisa pengambilan keputusannya juga lebih on point gitu. Jadi Mbak Gita sangat terbuka sekali untuk diskusi.
Oke, Morgan, terima kasih Morgan. Thank you. Kita penasaran nanti Dika seperti apa ya. Kita ke Dinda Kanya Dewi juga berada di sini bersama dengan jajaran cast lainnya. Kalau dari Kak Dinda, ada yang mau diceritakan karakternya yang boleh di-spill keseruan-keseruan syutingnya mungkin silahkan. Oke, selamat sore menuju malam teman-teman semua. Sama seperti cast yang lain, pertama juga aku mau berterima kasih buat Pak Parwes, Mbak Gita. Akhirnya kita bisa kerja bareng. Kebetulan aku kenal sama Mbak Gita tuh udah cukup lama, tapi kita nggak pernah seproject bareng. Pada akhirnya kita sekarang seproject bareng. Iya, baru berjodohnya sekarang. Nah, di Dasim ini aku berperan sebagai Teh Diah. Dia adalah seorang teteh-teteh humble. Iya. Teteh-teteh humble. Teteh-teteh humble. Tetangganya dari Salma. Iya. Sebenarnya sih tetangga dari mertuanya. Gitu. Yang nanti akan diperankan oleh Mbak Tante Meriam Mel, ya? Medina. Iya. Jadi Teh Diah ini adalah seorang pendengar yang baik gitu ya. Terus sangat perhatian ke Salma, ya kan? Perhatian Salma. banget, tadi di trailer dikasih satu line-nya perhatian sekali. Iya banget. Ya tipikal teteh-teteh yang suka kalau misalnya kasih bodoh ketawa. Berkedok ikut campur ya. Iya, agak kepo dikit, agak ya suka ngurusin urusan rumah tangga orang lain, tapi baik gitu, suka ngasih dendeng ya sama ya, ya kan? Ya gitu, jadi ya itulah kira-kira gambaran singkat mengenai karakter Teh Diah di Dasim ini. Teteh Diah, teteh humble. Teteh humble, betul. Terima kasih tadi undangannya. Selanjutnya kita punya Om Arswandi Bening Suara di sini sebagai Kiai Hasan yang kita pengen tahu juga bagaimana mengeksplor dari cerita yang ternyata dalam dari penulis Mas Piu juga menceritakan ternyata ada kejadian nyatanya Om Arswandi dan juga Mbak Gita mengeksplor dan memberikan treatment yang luar biasa untuk kisah ini. Om Arswandi silahkan yang ingin disampaikan. Ya udah kamu sampaikan semua. Ya, saya senang dengan tokoh ini. Kalau ini teteh-teteh apa? Humble. Teteh humble. Kalau ini Ustadz Supel. Itu dia. Ya Ustadz ini sangat dekat dengan santri-santrinya. Dia sangat ini, oke. Tidak terlihat sebagai Ustadz yang apa ya? Yang karismatik itu, apa Ustadz yang apa yang disegenin, yang ditakutin itulah. Yang selalu ingin dihormatin, tapi ini Ustadz biasa saja. Dia juga sangat bergaul dengan lingkungannya, dengan santri-santrinya, dan kebetulan dia sangat dekat juga dengan tokoh Salma, ya. Memberikan perhatian khusus lah kepada Salma. Dan Ustadz ini juga menyimpan misteri. Ya. Misteri itu adalah nggak boleh dibilangin ya. Dia memelihara sebuah perpustakaan tua yang dimana nggak boleh ada yang kesana kecuali dia. Tapi rupanya sudah ada yang membuka pintu. Nah nanti kita lihat saja siapa yang buka pintu perpustakaan itu. Nah, siapa yang punya kunci perpustakaannya selain Kiai di sini? Terima kasih Om Arswandi Bening. Selanjutnya ada Ibu Yati Surahman juga di sini. Boleh dong ceritakan bagaimana berproses bersama Mbak Gita dan juga teman-teman cast yang lain. Ibu Yati Surahman, silakan. Selamat malam, terima kasih Pak Parwes dan Inta yang saya bisa terlibat di sini. Saya, saya ini sempat mau ganti nama, kan Yati Surahman, tapi Yati Lacuba, lah kok dia Cuba Babu. Karena di sini juga di wedding saya jadi Budani, di sini jadi Bibi. Tapi disinilah kita berpesan kepada orang-orang yang terlibat, bagaimana walaupun dia sebagai pembantu dengan tulus merawat keluarganya, walaupun akhirnya jadi korban, makanya harus nonton. Kayak mana saya matinya kayak apa? Terima kasih Yati Surahman. Yang di geng belakang emang suka bercanda, jadi bisa jadi itu nggak benar tadi ya. Terima kasih. Terakhir kita punya Tania Hantara juga di sebelah kanan kita. Tania boleh dong, ini debut film pertama kamu. Wah, tepuk tangan dulu untuk Tania. Gimana rasanya debut film sudah bersama dengan Star Vision, Mbak Gita dan jajaran cast yang ada di sini? Sangat senang banget
banget. Ini benar-benar pertama kali aku juga bareng sama Star Vision juga. Yeah. Sebelumnya tadi itu sebagai showwoman, terus akhirnya di hire bareng sama Star Vision, bareng Gita dan Pak Roes. Sangat-sangat seru banget di bareng-bareng bersama syuting dan teman-teman juga, sama Kak Salva juga. Seru banget, banyak cerita-cerita yang lucu selama itu, walaupun dengan aku make up yang full kayak gitu, kita masih sempet-sempetnya ketawa, dan juga bareng Kak Dinda Kanya juga kita lucu-lucuan tentang softline kita yang burem-burem ini. Ya kamu berapa lama berarti persiapannya tuh? Persiapannya sih sekitar semingguan untuk preparing karakternya ya. karakter. Ya kamu pada saat di lokasi proses make up-nya berapa lama berarti? 2 jam. 2 jam terlebih dahulu dibanding teman-teman cast yang lain ya. Jadi pengalaman yang luar biasa buat kamu ya. Dan ketagihan siapa aja kan. Makanya makan duluan. Apa Pak? Kalau makan duluan. Oh makan duluan Karena udah lanjut full. nggak bisa makan Ya, nanti. langsung intermittent fasting. Tepuk tangan dong untuk tadi untuk debutnya, kita akan nantikan di 15 Mei mendatang. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media yang ingin bertanya.